Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang keluarga Jogja. Kembali lagi bersama saya Yosi Winosi dalam program Mojo Teng Mriki atau biasa kita panggil dengan sapaan Jo Teng. Luar biasa ya. Dari Sangaji TV Jogja kembali lagi kita ingin mengingatkan kepada keluarga Jogja semuanya, kita tetap ada di zona yang luar biasa ya. Karena 5M harus selalu terjaga. Yang pertama jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Kemudian yang kedua memakai masker. Yang ketiga harus menjaga jarak. Kemudian yang keempat harus selalu mengurangi mobilitas begitu ya. Kemudian yang kelima menjauhi kerumunan. Oke, kalau menjauhi kerumunan masih tetap terjaga. Untuk menjaga mobilitas masih juga tetap terjaga. Tapi bagaimana kalau kita sebenarnya sudah sangat kangen sekali dengan yang namanya piknik. Kalau kurang piknik bisa jadi semuanya buyar ya. Yang biasa posting-posting di media sosial nggak akan lagi pernah terlihat. Ini kemana ya? Kok si A nggak ada lagi? Bu ini kemana sih kok nggak posting? Biasanya sudah jalan-jalan. Nah ini gocapan kemana nih? Nah ternyata yang namanya menjaga mobilitas itu memang harus tetap terjaga. Tapi kalau yang namanya rekreasi, pariwisata, keluar melihat keindahan alam, itu tetap harus jadi prioritas utama biar imun kita tetap terkendali. Luar biasa. Yosi Winosi bahagia banget untuk pagi hari ini tidak sendirian, pastinya bersama dengan seorang tamu yang sungguh luar biasa spesial, istimewa. Boleh jadi dibilang istimewa karena beliau seorang ibu, tapi prestasinya sudah sangat membanggakan. Siapa dia? Pengen tahu? Penasaran? Kita lihat dulu video yang satu ini. Monggo. Hidup adalah sebuah perjalanan. Berproses mencari tujuan dan arti kebahagiaan. Kita semua mempunyai batas. Istirahat sejenak untuk lepas dari rutinitas. Berpetualang untuk kembali mengenali diri sendiri. Menikmati waktu dan mencari inspirasi. Eksotisme alam dan budaya yang dipadukan dengan perencanaan dan pengelolaan yang modern akan menjadikan sebuah tujuan destinasi wisata yang berskala nasional bahkan internasional. Badan Otorita Borobudur mengembangkan zona otoritatif seluas 309 hektar dengan nuansa alam yang berlokasi di Purworejo. Lokasi inilah yang akan dikembangkan menjadi kawasan wisata utama dengan konsep culture, adventure, dan ekoturism. Tentunya, semua perencanaan pembangunan akan mengedepankan kelestarian alam dan budaya. Kemudahan akses menuju lokasi ini hanya berjarak 12 km dari Candi Borobudur dan sekitar 1 jam saja dari New Yogyakarta International Airport. Hal tersebut membuat kawasan wisata ini sangat strategis dan potensial. Berbagai fasilitas wisata bertaraf dunia akan dihadirkan di kawasan ini, seperti hotel dengan konsep glamorous camping, fine dining restoran, hingga outdoor theater. Didukung kawasan alam yang unik dan menantang, berbagai aktivitas outdoor semua bisa dilakukan di sini. Seperti trekking, downhill biking, hingga menjelajahi hutan dengan mobil jeep. Dilengkapi dengan objek wisata di sekitarnya yang sudah berkembang, akan meningkatkan nilai investasi zona otoritatif yang dimiliki Badan Otorita Borobudur. Selain zona otoritatif, Badan Otorita Borobudur juga memiliki zona koordinatif yang meliputi kawasan wisata Borobudur dan Yogyakarta, Semarang, dan Karimun Jawa, serta Solo dan Sangiran. Sehingga kawasan wisata tersebut akan saling menunjang satu dan lainnya.
Di ketinggian 850 meter dari permukaan air laut, saya berada di perbukitan Manoreh, Purworejo, tepatnya di kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur. Sebuah kawasan perbukitan yang ditumbuhi ribuan pohon pinus dan akan menjadi tempat investasi yang menarik dengan tema Adventure, Culture, and Ecotourism. Kawasan ini akan menambah khasanah kegiatan ekonomi yang penting di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Mari investasi di kawasan Badan Otorita Borobudur, membangun bangsa, membangun negeri. Ya, keluarga Jogja, begitulah sedikit video yang bisa kita bayangkan. Betapa indahnya wisata yang ada di Yogyakarta khususnya. Nah, di samping saya, di sebelah saya sudah ada seorang ibu yang luar biasa tadi ya. Selamat pagi Ibu Indah. Pagi Mbak Yosi, Sehat luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah Juanita. Namanya saja sudah cukup menggoda gitu ya. Karena Ibu Indah Juanita ini kalau saya pernah kenal di profil beliau ya, dan juga saya pernah ketemu waktu di GWK Bali gitu kan ya. Ibu Indah ini seorang arsitek ya, betul ya waktu itu ya. Ambil S1-nya seorang arsitek. Iya, mantan arsitek. Mantan arsitek. Mantan arsitek. Iya, seorang mantan arsitek, tapi sungguh-sungguh beliau ini punya prestasi yang membanggakan. Ibu Indah Juanita, dari belajar menjadi seorang arsitek ya Ibu ya, tapi kenapa tiba-tiba Ibu bisa langsung terjun meraih banyak prestasi di bidang pariwisata gitu? Ibu silahkan Ibu bercerita sedikit dari dulu mungkin punya cita-cita jadi arsitek, tiba-tiba harus belok gitu ya ketika mengikuti program S2-nya di pariwisata ya Ibu ya. Iya. Monggo silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Yosi. Ini luar biasa kehormatan buat saya bisa diajak ke sini ya. Saya ini sebetulnya tukang, jadi kalau di acara begini grogi juga gitu loh. Tapi ya mau nggak mau kita harus jalani. Jadi awalnya memang saya pengen jadi arsitek awalnya. Nah terus kecemplungnya bekerja di pengelola kawasan pariwisata di Nusa Dua. Jadi saya pertama kali dulu bekerjanya di kawasan Nusa Dua, mengelola kawasan pariwisata. Jadi ilmu arsiteknya masih terpakai sebetulnya di sana karena kami mengawasi untuk bikin hotel-hotel di sana ya di kawasan Nusa Dua. Lalu saya juga pada tahun 2000 itu dari tahun 1989 sampai 2004 Ya. baru saya dipindah ke GWK, ketemu di sana di GWK, Iya. membangun lagi kawasan. Habis dari situ saya dipindah lagi ke Lombok, membangun kawasan Mandalika. Ya. Jadi waktu dulu awal-awal Mandalika saya di sana babat alas lagi. Wow, menjadi project director ya? Ya di sana. Nah terus saya masih deputy project director di sana. Oke. Nah terus dari Lombok baru ditarik di sini ke Borobudur membangun satu kawasan baru lagi. Jadi isinya babat alas terus. Wow, prestasinya sungguh luar biasa kan ya keluarga Jogja ya. Nah Ibu, tadi dari seorang lulusan arsitek memulai berkarirnya di tahun berapa nih Bu? Saya sebetulnya dulu lulusnya tahun 87 ya. Nah, terus saya mulai bekerja di bidang pariwisata, di mengelola kawasan pariwisata tahun 89. Nah di sana saya harus mulai dari bawah, dari tukang sampai saya pada posisi di GWK jadi direktur umum di sana. Lalu dipindah ke Badan Otorita di sini untuk bangun satu kawasan karena dapat amanah dari Pak Menteri dan Bapak Presiden untuk menjadi direktur utama Badan Otorita Borobudur. Jadi nanti kalau ditanya tentang Badan Otorita Borobudur, itu harus ada penjelasan yang luas lagi. Iya. Kalau lihat latar belakang saya memang dari arsitek terus ke pengelola kawasan itu sangat erat kaitannya. Karena diambil manajerialnya.
gitu ya. Jadi saya S2-nya adalah bisnis pariwisata. Ya. Jadi saya harus bisa membantu di tempat saya bekerja untuk bisa mengelola, menjalankan operasional dari kawasan tersebut. Luar biasa. Kira-kira gitu. Wow, Ibu Juanita nih ya, karena teman saya ada yang namanya Juan, jadi yang di sini adalah Juan itu udah mulai biasa kita ucapkan. Baik, Ibu Indah, ini untuk pertama kali di tahun 89 berkarir, Ibu sudah berkeluarga di saat itu? Belum. Saya masih kinyis-kinyis dulu, masih single. Masih kinyis-kinyis dan dikelilingi banyak laki-laki pasti ya? Tukang semuanya. Tukang tuh. Bener-bener ya, superhero gitu ya. Artinya di sini Ibu sudah bisa bagaimana beradaptasi ya kan dengan para laki-laki yang ya hero lah ya. Untuk bisa memberikan sesuatu yang istimewa untuk Nusa Dua Bali. Itu yang pertama kali ya Ibu ya? Oke, berarti waktu itu Ibu sambil kuliah di pariwisata, sambil bekerja juga? Iya. Belum berkeluarga? Belum. Oke, kemudian Ibu berkeluarga di tahun? 94. 94, dapat inyoman gede siapa atau enggak, utus dapatnya orang Betawi yang ada di sana. Oh, malah dapat orang Betawi ya Bu ya. Sama-sama arsitek. Oh, sesama arsitek. Jadi cinta lokasi dong ya. Cinta sama lokasi. Bapak ya. Iya. Dikaruniai berapa putra putri Bu? Saya alhamdulillah tidak dikaruniai putra putri, tetapi saya punya anak asuh yang banyak sekali. Oh, ya. Ada berapa anak asuhnya Ibu? Jadi anak asuhnya saya itu adalah anak-anak dari kakak saya, dari adik saya, semua itu saya anggap anak saya. Nah, terus saya juga punya kegiatan waktu itu adalah membantu asosiasi panti asuhan. Nah, yang ada di Nusa Dua Bali? Di Bali, di seluruh Bali. Di seluruh Bali. Okay. Karena Pulau Bali itu kan banyak yang panti asuhannya banyak. Jadi kita membantu lah kalau misalnya pas lagi mau lebaran, mau puasa, kita galang dana untuk bisa memberikan sumbangan kepada mereka yang pantas. Oh gitu, iya. Bu Indah yang sekarang masih gesit ya kan, wirawiri. Ibu pasti punya kegiatan lain gitu ya. Nah ini kegiatan lain mungkin Ibu, ini apa Bu kalau boleh kita tahu Bu? Ya kalau saya waktu di Bali, saya punya kegiatan banyak. Itu saya punya organisasi banyak. Saya ikut di dalam perkumpulan-perkumpulan, mengelola pengajian. Dan pengajian-pengajian itu cukup banyak sehingga pasti tidak hanya sekedar pengajian, tetapi bagaimana caranya supaya bisa memberikan manfaat lebih banyak. Ya, salah satunya waktu dulu saya juga ikut organisasi Forum Komunikasi Majelis Taklim se-Bali ya. Nah, jadi kita bikin acara banyak, lomba kasidah ya, lomba rebana, lomba lomba-lomba banyak lah yang bisa kita saya mengambil manfaat itu supaya sampai di sini kita bisa melanjutkan kiprah saya di Badan Otorita Borobudur. Oke, Badan Otorita Borobudur. Nah, ini disebutkan oleh Ibu Indah Juanita. Sebenarnya apa itu Bu Badan Otorita Borobudur ini? Iya, Badan Otorita Borobudur ini adalah satu satker dari Kementerian Pariwisata, Parekraf ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mana kita dibentuk dengan Perpres dan Permen. Oke, yes. Berarti masih banyak lagi yang mungkin kita tahu dari Badan Otorita Borobudur ya. Jangan kemana-mana keluarga Jogja, saya Yosi Winosi dan Ibu Indah Juanita selaku Direktur Utama Badan Otorita Borobudur akan kembali lagi. Tetap di Sangaji TV Jogja. Ibu, monggo loh diunjuk. Ini